Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Kamariska. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang praktikum bioakustik pada televisi. Pada video ini, kita akan membahas tentang tujuan praktikumnya, dasar teorinya, alat dan bahan, hasil percobaan, dan kesimpulan. Yang pertama, kita bahas tujuan praktikumnya. Pada praktikum ini bertujuan untuk mengukur tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh televisi dalam waktu tertentu. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita harus tahu nih, apa sih itu bioakustik? Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Sedangkan menurut istilah, akustika berarti bagian bisnis pendengaran yang mencangkup dalam suatu bidang. Jika digabungin, bioakustika adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini merupakan vibrasi atau getaran molekul-molekul dan saling beradu satu sama lain. Namun demikian, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Jadi, bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Tadi yang kita ketahui, bioakustik mempelajari proses pendengaran. Salah satu bunyi yang masuk ke dalam proses pendengaran yaitu bising atau kebisingan. Kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak kendaki dan dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan lingkungan yang dinyatakan dalam satuan desibel. Kebisingan juga dapat didefinisikan sebagai bunyi yang tidak disukai, suara yang mengganggu, atau bunyi yang menjengkelkan. Berikutnya, nilai ambang batas kebisingan. Kebisingan mempunyai batas yang dapat diterima oleh manusia. Intensitas suara di tempat kerja sebesar 85 desibel. Kenapa kita ambil di tempat kerja? Karena nilai ambang batas untuk kebisingan di tempat kerja adalah intensitas tertinggi atau merupakan rata-rata yang masih dapat diterima tenaga kerja atau mengakibatkan hilangnya daya dengar yang tetap untuk waktu terus-menerus dan tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam per minggu. Nah, tadi intensitas suara dan batas aman untuk bekerja yang masih bisa diterima oleh manusia. Jika batas tersebut dilewati, maka akan mempengaruhi kesehatan pendengaran kita. Nah, di sini daftar skala kebisingan. Yang pertama, tingkat kebisingan kategori menulikan. Mempunyai intensitas suara 100 sampai dengan 120 desibel. Contohnya halilintar, meriam, mesin uap. Yang kedua, tingkat kebisingan sangat hiruk-pikuk. Mempunyai intensitas suara 80 sampai dengan 100. Contohnya jalanan hiruk-pikuk, perusahaan gaduh, fluid, polisi. Yang ketiga, tingkat kebisingan kategori kuat. Intensitasnya 60 sampai dengan 80 desibel. Contohnya kantor, jalanan umum, percakapan yang kuat, radio, perusahaan. Yang keempat, tingkat kebisingan kategori sedang. Mempunyai intensitas suara 40 sampai dengan 60. Contohnya rumah tenang, auditorium, dan percakapan biasa. Yang terakhir, tingkat kebisingan sangat tenang. Mempunyai intensitas suara 0 sampai 20 desibel. Contohnya bunyi daun, berbisik, dan gemericik air. Berikutnya alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama, sumber bising, yaitu televisi. Yang kedua, aplikasi soundmeter yang sudah terpasang di handphone kalian. Yang ketiga, jam atau stopwatch untuk mengukur waktu.
Berikutnya langkah percobaan. Yang pertama, bukalah aplikasi Soundmeter yang ada di smartphone kalian. Yang kedua, letakkan smartphone di depan speaker televisi kalian. Yang ketiga, nyalakan televisi dan atur volume televisi di angka 20. Yang keempat, play pengukuran Soundmeter. Yang kelima, lakukan percobaan tersebut selama 30 detik, yang artinya kita harus menunggu sampai 30 detik ya. Yang keenam, amati dan catat hasil pengukuran pada tabel percobaan. Yang ketujuh, ulangi langkah 2 yang tadi, letakkan sampai langkah 6 pada volume televisi yang angkanya 25, 30, 35, 40. Jadi ini kita ubah ya volumenya. Jadi 25, 30, 35, dan 40. Nah, ini kakak tunjukkan ya hasil praktikum kakak, dimana saat kakak merekam televisi dan bagaimana perubahan grafik atau perekaman tingkat kebisingan pada televisi pada volume 20, 25, 30, 35, dan 40. Aku bukannya mengambil Okti, tapi aku mungkin tahu di mana dia. Karena aku itu semacam peramal jenius. Ikuti aku. Hey Bob, aku minta maaf. Aku senang kau menyesal, tapi aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kenapa harus di sini? Iya, itu tempat Tekret tinggal. Oh tidak, aku tidak suka kotak. Aku juga tidak suka. Aku tidak yakin itu, Bob. Okti senang membuat kekacauan. Apa yang kau tahu soal Okti? Menculik Okti? Paling tidak. Bawamu keluar. Aku menangkapnya. Aku baik-baik saja. Itu jalan keluarnya. Ayolah. Ayo. Hampir saja. Apa ini? Aku hanya berputar-putar. Waktumu sudah habis. Wow, ini luar biasa. Halo anak-anak. Ayah tidak bisa pulang. Ayah tidak bisa mengatakan pada ibu kalau ayah masih menjadi beban. Ayah hanya ingin mendapatkan pekerjaan dan bisa membeli rumah besar untuk kita. Ayah memang tidak berguna. Itu tidak benar. Kami suka apartemen ini. Ini sangat bagus. Iya, dan tidak semua anak bisa melihat ayah mereka sebelum pergi ke sekolah. Anak-anak, terima kasih. Nah, di sini merupakan tabel hasil percobaan yang sudah kakak lakukan. Bisa dilihat ya, ini tabelnya mempunyai tingkat kebisingan berapa nilainya dan masuk kategori yang mana untuk tipe TV LG Flatron 21 inci. Nah, dari hasil praktikum yang telah kita lakukan, bisa kita ambil kesimpulan bahwa tingkat kebisingan pada televisi mempunyai tingkat yang berbeda-beda pada setiap volumenya dan mempunyai rata-rata kebisingan di tingkat kebisingan yang kuat. Jadi TV ini sudah termasuk kategori tingkat kebisingan yang kuat. Nah, sekian praktikum dari kakak, sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.